Bapak Ibu tim penilai uji kinerja PPG PAK Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Stella Omega Parinding dengan nomor induk mahasiswa 1520240104147. Saya adalah mahasiswa PPG dari LPTK Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Sekaligus saya sebagai guru pendidikan agama Kristen di SMA Negeri 23 Jakarta, Tomang, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Saat ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja dari PPG Batch 1 2025. Materi yang akan saya sampaikan adalah materi teologi ekologi, yaitu materi kelas 11 bab 11 untuk semester 2. Bagaimanakah video pembelajarannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Shalom semuanya. Selamat siang. Gimana kabar kalian hari ini? Ya, masih semangat ya. Walaupun di luar cuaca cukup terik, tapi tetap semangat hari ini. Kita akan memulai pembelajaran agama Kristen pada siang hari ini. Kita mau memulai dengan bernyanyi satu lagu. Lagunya Betapa Hati Bersyukur. Boleh berdiri dong, sambil tepuk tangan, biar semangat. Siang-siang tetap semangat. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air raya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita mau berdoa. Ibu minta Azril berdoa. Nih, terima kasih, silahkan duduk kembali. Oke, jadi hari ini yang tidak hadir siapa aja ya? Wilson lagi apa? Oh, lagi lomba Minecraft. Sama siapa lagi satu lagi tadi? Oh ya, Wulan ya. Wulan lagi ada tugas P5 ya. Oke. Berarti kamu yang hadir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 orang. Oke. Sesuai ya. Nah, Ibu punya gambar misterius. Namanya gambar misterius banget. Misterius itu apa ya? Susah dijelaskan dengan kata-kata. Sesuatu. Oke. Nah, lihat, ini adalah gambar pertama yang misterius. Gambar kedua, gambar ketiga. Ya, kita ulangi ya. Gambar pertama, kedua, dan ketiga. Kira-kira berikan satu kata yang mengekspresikan perasaan kamu terhadap gambar-gambar yang tadi. Oke, saya mau satu orang. Jangan langsung berpaling dong. Simon, satu kata untuk gambar ini, Simon. Arah. Oke, Luis, pilih satu gambar yang kira-kira menggambarkan perasaan kamu. Boleh ini atau ini. Tadi Simon parah, oke. Apa ini? Sedih, oke. Siapa lagi yang mau? Bella? Ya. Oh, terakhir, oke. Yeay. Oke. Nah, kira-kira tadi ada parah, dari Simon parah. Kalau yang ini parah, yang kedua sedih, yang ketiga yeay gitu ya. Oke, gak apa-apa. Nah, kira-kira apa yang menurut kalian, apa yang bisa kita lakukan supaya gambar yang pertama yang misterius ini tidak terjadi?
Angkat tangan lah. Iya, angkat tangan. Sungai mana? Sungai Ciliwung. Sungai mana pun, oke. Ya, lanjut. Siapa lagi? Apa yang bisa kita lakukan supaya yang ini tidak terjadi? Ya, Abigail. Kurangi limbah plastik, good. Menerapkan sistem daur ulang, oke, good. Nah, kira-kira untuk gambar yang kedua, mengapa bumi kita menangis? Beneran menangis nggak sih sebenarnya? Sedih, seperti kata Louis tadi. Apa? Apa yang membuat sehingga hal ini terjadi? Ya, Louis. Hah? Oke, kerusakan yang ditemukan manusia membuat bumi menangis. Good, ini dia. Karena polusi yang membludak. Oke. Nah, kira-kira tadi ya, apa yang bisa kita lakukan supaya bumi kita tidak menangis lagi dan supaya yang gambar pertama itu tidak terjadi lagi? Yang yai tadi ini apa Bella? Apa Bel? Tindakan sederhana apa? Yuk Sharon. Good, menanam pohon supaya ada oksigen. Kira-kira di sekitar rumah kalian ada pohon atau tanaman nggak? Ya, kita di kota Jakarta walaupun sudah banyak gedung-gedung tapi masih ada ya pohon-pepohonan. Oke. Nah, coba pikirkan, setiap orang pikirkan satu tindakan yang pernah kalian lakukan untuk menjaga lingkungan. Tindakan yang pernah kamu lakukan untuk menjaga lingkungan apa aja? Adil? Oke, menggunakan tote bag saat belanja. Nah, sejak tahun berapa dimulai bahwa nggak ada lagi nggak ada lagi plastik ya? Semuanya harus pakai tote bag. Kemana-mana harus beli tote bag. Oke, good. Apalagi usaha kamu untuk yang pernah kamu lakukan untuk menjaga lingkungan? Membawa tumbler, good. Sharon, ya, Chris. Membawa sampah pada tempatnya, betul. Bahkan sampah sudah dipilah ya. Sudah ada berapa warna tuh? 3 ya. Merah, hijau, kuning. Iya. Oke. Nah, apakah tindakan-tindakan tadi yang sudah kalian sebutkan, membawa tumbler, kemudian membuang sampah pada tempatnya, kemudian menggunakan tote bag, apakah itu merupakan tindakan iman menurut kamu? Selain itu menjaga lingkungan, itu juga membuat kamu melakukan tindakan iman. Termasuk nggak? Ya, termasuk hal itu ya. Nah, menurut kalian apakah Tuhan melihat sih perbuatan-perbuatan kecil yang kamu lakukan itu untuk menjaga lingkungan kita? Lihat, oke. Nah, baiklah, kita akan masuk dalam pembelajaran kita. Ibu akan sebutkan, akan bacakan tujuan pembelajaran. Boleh dari Luis yang pertama, Luis. Menjelaskan pengertian Ekologi. Surya yang kedua. Memahami mana budaya dan kegiatan apa yang 3, Chris. Oke, good. Yang keempat, Simon. Nah ya, pembelajaran ini yang akan kita pelajari pada pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Kita mulai dengan apa itu teologi ekologi. Tuhan Kristen sama dengan tanggung jawab kita terhadap alam. Jadi kita tidak hanya beriman kepada Tuhan, tapi kita juga punya tugas untuk menjaga alam kita. Lingkungan bukan hanya sebagai sumber daya ekonomi. Ya, kita misalnya petani menanam di sawah supaya dihasilkanlah padi, beras, dan kemudian nasi yang kita bisa nikmati. Atau misalnya ke laut ya, yang mengambil ikan di laut bukan hanya untuk itu, tapi lingkungan itu adalah ciptaan Allah di mana kita punya tugas untuk merawat bumi kita ini sebagai tindakan spiritual dan ibadah kita kepada Tuhan. Nah, coba Abigail baca pengertian teologi ekologi. Teologi ekologi adalah tapi sebagai bagian dari ciptaan Allah. Kalau lingkungan adalah bagian dari ciptaan kita. Itu bukan sekadar tanggung jawab sosial, melainkan itu tindakan. Oke.
Jadi teologi ekologi adalah cara pandang kita terhadap alam, bahwa alam itu bukan hanya untuk kita manfaatkan saja, tapi sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Nah, kita akan melihat dasar Alkitab dari teologi ekologi ini. Semua sudah bawa Alkitab ya? Oke, seperti dalam kesepakatan kelas bahwa setiap kali kelas agama kalian harus membawa Alkitab. Oke, kita lihat dulu di Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Sekarang Bella baca ayat 26. Kejadian 1 ayat 26, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Oke, ayat 27 dibaca sama Azril. Kita lihat, nah dalam kitab Kejadian Allah memberikan otoritas kepada manusia untuk mengelola bumi. Namun berkuasa di sini tidak berarti bahwa kita harus bisa atau kita boleh mengeksploitasi eksploitasi, melainkan menjaga dan memelihara seperti seorang gembala yang menjaga kawanan gembanya. Kita dalam mitra Allah dalam menjaga bumi ini. Oke. Nah, selanjutnya kita mau lihat kira-kira hubungan Allah, manusia, dan ciptaannya. Kita buka kembali ya, kita banyak baca Alkitab di kitab Mazmur 24 ayat 1, Sharon. Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta semua penghuni. Oke. Selanjutnya di Roma 8 ayat 19 sampai 22. Mulai lagi dari Chris. Roma 8 ayat 19. Sebab dari saat itu seluruh makhluk dilahirkan seakan Allah di antara. Oke, ayat 20. Simon. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan pada kesekian, bukan oleh kehendak sendiri atau oleh kehendak dia yang telah mengalah. 21, Luis. Tetapi dalam harapan dan makhluk sendiri tidak dimerdekakan dari perbudakan kebiasaan yang segala kemudian aman. Oke, ayat 22, Surya. Bagi kita tahu bahwa mereka segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama melakukan terjadi. Oke, dalam Mazmur 24 ayat 1 dikatakan bahwa bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. Dan dalam Roma 8 ayat 19 sampai 22 diceritakan di sana bagaimana ciptaan menantikan pernyataan anak Allah. Mazmur mengingatkan kita bahwa bumi adalah milik Tuhan, bukan hanya milik manusia. Kita memang diberikan tanggung jawab, diberikan kemampuan untuk mengelola bumi, tapi bukan punya kita. Ya, jadi karena itu kita perlu menjaganya. Dan dalam Roma kita melihat juga bahwa seluruh ciptaan sedang merintih karena dosa. Siapa di sini yang nggak berdosa? Nggak ada, kita semua berdosa. Nah, karena itu sebagai anak-anak Allah kita dipanggil untuk terlibat dalam pemulihan ciptaan Tuhan itu, yaitu menjadi agen-agen kasih yang melakukan pembaruan dalam kehidupan kita. Oke, menurut kalian kira-kira apa perbedaan antara berkuasa dan berkuasa atas ciptaan dan menjaga ciptaan? Berkuasa atas ciptaan dan yang satu lagi menjaga ciptaan, apa perbedaannya? Ada yang bisa menjawab? Apa perbedaan antara berkuasa atas ciptaan dan satu lagi menjaga ciptaan? Ada yang tahu? Ayo. Oh. Kalau menjaga kan berarti udah khusus gitu kan, berarti kita menjaga, merawat gimana caranya supaya ini tetap baik gitu lah. Kalau berkuasa tuh artinya jadi lo bisa jadi menjaga, tapi bisa juga merusak karena artinya kita punya kuasa penuh atas Terus itu jadi semau-mau kita istilahnya gitu ya. Oke, good Bella.
Nah, kenapa? Oke, bagaimana jika seandainya manusia menggunakan alam ciptaan ini hanya untuk mengejar keuntungan belaka? Apa yang terjadi? Hah? Apa? Hancur. Ya, apalagi? Kerusakan alam. Contoh kerusakan alam yang kalian tahu? Kebakaran hutan, apa? Banjir, longsor. Apalagi? Kepunahan dari makhluk-makhluk hidup. Contoh hewan makin langka gitu ya. Udah susah untuk kita temuin lagi. Apalagi? Global warming ya. Kemudian bisa terjadi yang tadi menyebabkan pencairan es di kutub utara dan kutub selatan. Oke, kita akan masuk. Ini kita baca bersama-sama dulu ya statement terakhir dari materi kita. 1, 2, 3. Merawat bumi adalah bentuk nyata. Ya. Sekali lagi 1, 2, 3. Merawat bumi adalah ya, merupakan bentuk nyata kita mengasihi Allah. Oke, ini tadi ya. Sekarang kita akan diskusi kelompok. Ibu akan bagi kalian dalam 3 kelompok saja. Terdiri dari satu kelompok 4 orang ya. Berarti kelompok 1, 2, dan 3. Nah, ibu bagi dulu LKPD-nya. Oke, yuk. Silakan nanti boleh langsung diskusi. Oke, sebelum mengerjakan adakah yang sulit? Boleh ditanyain dulu. Kira-kira ada yang mau kalian tanyakan? Ya, mandat itu adalah tugas. Silakan, boleh langsung hadap-hadapan. Digeser aja kursinya mungkin. Diskusi kelompoknya 20 menit ya. Atau 15 menit lah ya. Maksimal 15 menit. Silakan dibaca, dituliskan dengan baik. Nanti kita presentasi. Ya, boleh. Langsung dibawa aja. Kalau yang duluan tuh fotoin.
Oke, 3 menit lagi ya. 3 menit.
Bagaimana hubungan ini sebagai penjaga mendorong tindakan menjaga lingkungan sebagai wujud kasih kita kepada Sudah, kelompok 3 udah selesai. itu ngerjain yang ada tuh sampai B, C kan Yang AB aja. ambil Nanti yang C itu terakhir. Oke, waktu habis. Waktu habis guys. Sudah, A dan B aja dulu. Ini nanti terakhir refleksi. Yang B ya, sudah. Sampai B aja. Nanti yang C di selanjutnya. Oke, sudah. Oke, waktunya kita untuk presentasi hasil diskusi kelompok kalian. Satu kelompok. Dari kelompok mana dulu yang sudah selesai? Siapa? Oh, kelompok yang cowok yang ganteng-ganteng. Ayo silakan maju. Nanti nggak masuk ke itu, maju dikit. Dapat nggak? Oke. Yuk, silakan. Kelompok 3. Oke. Oke, sudah. Nah. Ya. Yuk. Silakan diperhatikan temannya. Bella, Abigail. Ini menguasai ini jadi berarti menguasai dalam manusia yang jauh untuk memelihara dan mengelola diri dengan sesuatu yang beralam bukan menjadi menguasai. Karena jiwa, maka alam mempercayai diri kepada manusia. Karena manusia ini harus bersabar dan berpaham. Dan mampu berpikir, merencanakan dan berprofesional keadaannya dan dengan pada berproses. Apa tanggung jawab manusia yang sekarang seperti kita tahu, manusia itu tanggung jawab terhadap alam. Seperti mana sekarang menggunakan sumber daya yang bijaksana dan tadi bagaimana hidup apa akibat juga manusia tidak menjalankan mandat tidak terjadi jika menunjukkan pelaksanaan mandat itu adalah usaha lingkungan, kegunaan spesies dan alam dan kehidupan manusia juga terancam karena keseimbangan kita. Saya juga berguna bagaimana hubungan yang bisa jadi dapat menjaga lingkungan. Jadi menurut itu sejarah ini juga bisa untuk mencintai yang menjadi kekayaan karena merawat diri dalam bentuk pertahanan dan menjaga kepada alam. Berikutnya untuk yang B, kesimpulan dari kelompok kami tentang bagaimana seharusnya manusia memperlakukan hewan.
Jawabannya itu sebagai organisasi kita seharusnya itu dalam tanggung jawab terhadap diri dan lingkungan kita. Hingga kita lakukan dengan baik sebagai lingkungan kita lakukan. Oke, kita bertepuk tangan buat kelompok 3. Belum, masih berdiri. Oke, terima kasih untuk presentasi kalian. Ibu mau bertanya dulu, apakah sebagai orang Kristen kalian sudah melakukan tanggung jawab sebagai memelihara alam dan lingkungan? Sudah dimulai dilakukan? Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Dijawab, silakan dulu kembali. Jadi kita punya tanggung jawab sebagai mandat dari Tuhan untuk memelihara lingkungan. Oke, sekarang kelompok siapa? Yang mau duluan, 1 atau 2? Kalian yang udah siap. Oke, kelompok 1 silakan maju. Perkenalkan diri juga ya. Sudah? Ayo. Ya udah, kelompok 2. Yuk, silakan. Kamu lama. Ayo, perkenalkan diri Anda. Bisa dikit lagi. Bisa dikit lagi. Jadi pertama-tama kita akan menjelaskan bagaimana nomor 1 orang dewasa dini. Nah, mereka ini ada dewasa dini. Ayo, boleh sambil dilihat. Satu yang dua tadi adalah dengan yaitu perkembangan alam nomor 3 serta kalangannya agar eksistensi GA yang kalau kita pada kita tidak harus atau rumah. Kedua, mengapa alam menciptakan bumi? Alam menciptakan bumi karena sejarah namun tidak ada Tuhan yang menjadikan bumi untuk melawan apa yang bagaimana hubungan dengan Kristen dan tindakan menjaga lingkungan dengan tinggal di lingkungan alam, bagaimana Tuhan menjalankan mandat Tuhan dengan tanggung jawab menangani bagaimana alam menjadi selanjutnya, Tuhan diskusi kelompok kami. Kesimpulan kelompok kami tidak bagaimana sesuatu itu mendapat lingkungan adalah dengan memakai dan menggunakan beberapa alat yang dapat secara sama, yaitu dengan kesadaran dengan apa yang kita pakai dan merawat kembali supaya tidak habis saja kita pakai gitu. Lalu apakah pribadinya Oke, dari kelompok 1 dan 3 ada tanggapan nggak buat jawaban mereka? Ada? Ada nggak? Hah? Santai. Oke, berikan tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, yang terakhir adalah kelompok 1. Silakan perkenalkan diri juga. Shalom, Ibu, teman-teman semua. Shalom. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dan perkenalkan nama saya Sarah Firdaus. Saya Siti Kalina. Saya Edi Ponggolo. Saya Edi Sekali. Nomor 1, apa arti menguasai bumi menurut kalian kejadian selama 25 menguasai bumi berarti merawat bumi kita yang berupa dengan alam dan menjadikan problem. Nomor 2, mengapa Allah mempercayakan bumi kepada manusia? Allah mempercayakan kita sebagai manusia untuk menjaga bumi itu karena kita tuh serupa dengan gambar Allah dan seperti yang nomor 1 tadi dibilang apa arti dari menguasai dan menguasai sama mempercayakan bumi itu ibadah hampir sama karena kan kita itu sama dengan Allah
dalam badan penumpang dan memiliki akal dan budi. Ketiga, apa tanggung jawab manusia terhadap ciptaan Tuhan? Jadi kita sebagai manusia ciptaannya harus menjaga, merawat, dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Lalu yang keempat, apa akibat jika manusia tidak menjalankan mandat tersebut? Yang pertama, tentunya dari kerusakan seperti yang sudah dijelaskan adanya longsor, banjir, terus juga ada terjadinya ketidakadilan sosial. Terjadi ketidakadilan sosial ini yang dimaksudkan itu mengenai kemiskinan yang menyebar hanya di beberapa daerah saja karena mungkin pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bijak mengeksploitasi di suatu daerah saja. Maka terjadi kemiskinan yang tidak bukan tidak merata sih, tapi ya tidak adil lah di beberapa daerah. Terus juga terjadinya spiritual, artinya itu ya bila kita tidak menjaga mandat kita terhadap Tuhan dan menjaga lingkungan yang baik, tentunya itu akan merusak hubungan kita. Oke, selanjutnya. Yang kelima, bagaimana membuat umat Kristen tidak menjadi. Menurut kami hubungannya adalah hubungan umat Kristen dan menjalani lingkungan itu bisa mendorong kita untuk menjaga lingkungan sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Oke. Selanjutnya ada rangkuman dari diskusi kelompok kami yaitu semesta dan segala isinya adalah ciptaan Tuhan, dan oleh karena itu lingkungan harus dijaga dan dilakukan dengan baik dan tidak merusaknya, karena kalau kita merusaknya lingkungan itu juga berdampak pada kita sendiri. Jadi kami sebagai Oke, aku mau menjualin nanti ya. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok satu. Ada yang mau tepuk tanggapan? Ada yang menanggapi nggak? Tadi mengesankan, sekarang inspiratif. Oke, tepuk tangan sekali lagi ya. Silakan nih guys. Oke, Anda sangat lucu. Ya, terima kasih untuk diskusi kalian. Jadi kembali lagi kita menyadari bahwa sebagai manusia kita punya tanggung jawab, kita punya mandat untuk menjaga lingkungan sebagai bentuk kasih. Tadi dari kelompok satu dikatakan bahwa hubungannya dengan iman Kristen itu adalah bahwa kita sedang menyatakan kasih kita kepada Tuhan ya. Jadi kita mengasihi Tuhan bukan hanya ketika kamu ke gereja, bukan hanya ketika kamu baca Alkitab, tapi ketika kamu ikut mempedulikan lingkungan kita ini, berarti kamu sudah menunjukkan sikap kasih kepada makhluk yang lainnya. Oke. Nah, yang terakhir sekali yaitu refleksi pribadi kita masing-masing. Silakan yang tadi kamu sudah tulis di poin C ya. Di poin C mengenai komitmen pribadi kamu. Tuliskan, mulai hari ini saya akan menjaga ciptaan Tuhan dengan cara apa kira-kira? Mulai hari ini saya akan menjaga ciptaan Tuhan dengan cara ya hampir sama. Mulai hari ini saya akan menjaga ciptaan Tuhan dengan cara apa? Boleh beberapa kata, boleh satu kalimat. saya akan menjaga Siapa yang sudah? Surya sudah? Yang sudah boleh maju satu-satu.
Satu nggak usah kelompok. Satu ya, Iji. Enggak. Biar lebih semangat. Mulai hari ini saya akan menjaga ciptaan Tuhan dengan cara satu kata dong itu ya, atau dua kata aja. Dengan cara menjadi anak baik misalnya. Dengan rajin membaca. Dah Simon udah. Majulah ke depan biar cepat selesai. Dah Lydia udah. Yuk maju. Atau berdiri di tempat yang atau berdiri. Komitmen pribadi saya, mulai hari ini saya akan menjaga ciptaan Allah dengan cara menghemat listrik, mengurangi penggunaan sampah plastik, dan juga mengedukasi diri lebih lagi tentang kesadaran. Oke, good. Tepuk tangan buat Lydia. Siapa yang sudah lagi? Simon, berdiri. Komitmen pribadi yaitu sebagai Yesus saya berkomitmen untuk menjaga lingkungan dengan segenap akal dan iman melestarikannya dengan bertanggung jawab dan kerjasama. Oke, good. Terima kasih. Tidak merusak hubungan hidup. Good. Siapa yang sudah? Chris sudah? Yuk. Sebagai Yesus saya berkomitmen untuk menjaga lingkungan dan cara dengan informasi baru mengenai lebih saya mengurangi penggunaan plastik sesama dan Oke, good. Thank you, Chris. Tangan. Surya udah. Oh, Luis ya, Luis. Luis udah angkat tangan soalnya. Oke, good. Tepuk tangan buat Luis. Jadi dia sambil menjaga lingkungan, dia juga menjaga kesehatannya dengan cara jalan kaki, naik transportasi umum, dan juga berolahraga. Ya, good. Surya. Hari ini saya memberi satuan dalam beberapa kalian alam dan lingkungan agar lebih membawa makan dan sampai saat berkeluar. Oke, good. Tepuk tangan. Bawa tumbler ya dan kotak makan. Jadi kalian mengurangi sampah plastik. Good. Siapa lagi? Di Abigail yuk. Hari ini saya akan menjaga ciptaan Tuhan dengan membawa tumbler, memakai saya pergi dan mengurangi konsumsi fast fashion. Oke, good. Tepuk tangan buat Abigail mengurangi fast fashion. Ya. Sharon. Mulai hari ini saya akan menjaga ciptaan Tuhan dengan bijaksana seperti menghemat air setiap jam tangan menggunakan di buat sabun kalau air itu jangan selalu dibuka. Kalau kita lagi menggunakan sabun matikan dulu terus baru kita mulai. Oke, good. Tepuk tangan buat Sharon. Langkah praktis ya. Karena kebiasaan kita adalah ketika cuci tangan kadang-kadang airnya ngalir terus gitu ya, nggak dimatiin dulu. Oke, good. Eji. Apa Ji? Mulai hari ini saya akan menjaga lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi sampah plastik. Oke, tepuk tangan. Bella, Betri. Kembar namanya soalnya. Hari ini saya akan menjaga ciptaan Tuhan dengan cara membuang sampah berlimpahnya, mengurangi penggunaan sampah plastik, tidak menggunakan kendaraan bermotor untuk perjalanan jarak dekat, menanamkan beberapa tanaman di daerah yang masih tertanam di kita. Oke, good. Tepuk tangan. Kalau dekat kamu cuma ke Indomaret sebelah, nggak usah pakai motor gitu ya. Atau kemana harus naik mobil, jalan kaki aja biar sehat tadi Luis dan Patrick. Oke, Karen. Mulai hari ini saya akan menjaga ciptaan Tuhan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan toples ketika berbelanja, dan merawat lingkungan. Oke, good. Tepuk tangan buat Karen. Azril.
terakhir ya? Oh, Bella belum. Oke, good. Jadi harus dipikirin dulu, disadarin dulu. Oke, sekarang Bella. Dan hari ini saya akan menjaga ciptaan Tuhan dengan cara selalu melaksanakan tempatnya yang sejenisnya. Saya akan selalu membawa tumbler serta tote bag kemanapun sebagai bentuk mengurangi penggunaan sampah plastik, serta memberikan edukasi yang lebih kepada orang-orang sekitar saya akan pentingnya kesadaran menjaga ciptaan Tuhan. Oke, good. Tepuk tangan. Jadi pada akhirnya adalah bukan hanya tentang diri kalian sendiri, tapi ajak juga orang lain untuk menjaga lingkungan, ya. Oke, nah merawat ciptaan Tuhan bukan hanya tugas lingkungan hidup saja, tapi juga panggilan iman kita sebagai orang percaya. Karena tadi kita sudah diberikan mandat seperti dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 tadi. Nah, ini adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan, ya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara menjaga lingkungan kita. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran ini boleh menjadi pemahaman yang baru, menjadi pengetahuan yang baru buat kita, dan juga membangkitkan kesadaran kita kembali untuk menjaga lingkungan. Karena bumi semakin tua ya, bumi semakin tua dan begitu banyak yang terjadi, sehingga kita juga perlu melakukan tindakan aktif untuk membantu mengurangi pencemaran lingkungan, membantu supaya lingkungan kita menjadi jauh lebih baik. Oke, yang terakhir, kira-kira apa yang berkesan dari pelajaran kalian hari ini? Ada yang berkesan nggak? Yuk, Sharon, apa? Apa yang berkesan? Berkesan nggak sih pelajarannya? Harus jaga bumi, agar bumi bersih. Oke. Banyak bencana alam yang terjadi di Indonesia ini. Jangan ada banjir. Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Sharon. Ya, kita merawat bumi supaya tadi gambar yang kedua yaitu bumi menangis tidak terjadi kembali ya. Oke, ada lagi? Oh, Ya. kita hidup di bumi ini nggak sendiri aja, jadi selalu pikirkan apa yang harus kita perbuat, karena mungkin saya misalnya kebakaran hutan, bukan mungkin kita ngerasain, tapi orang-orang yang ada di situ atau mungkin hewan-hewan di sana kehilangan tempat tinggal mereka. Oke, good, betul. Jadi kita ingat bahwa bukan hanya diri kita doang yang hidup di bumi nih, ada makhluk yang lain. Karena itu kita perlu menjaganya. Oke, terima kasih anak-anak untuk pelajaran hari ini. Semoga dalam kehidupan sehari-hari kalian boleh melaksanakan kembali komitmen-komitmen yang tadi ya, seperti membuang sampah pada tempatnya, menggunakan tumbler ketika minum, kotak makan ketika makan, dan di sekolah kita pun sudah kita lakukan ya, bahwa SMA Negeri 23 Jakarta itu melakukan yang namanya Adiwiyata Mandiri, di mana kita sama-sama berusaha supaya mengurangi dampak penggunaan dari alat-alat makan yang berupa plastik tadi. Oke, semoga ke depan kita menjadi semakin baik sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan, yaitu dengan menjaga lingkungan kita. Oke, kita mau berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur untuk pembelajaran pendidikan agama Kristen hari ini. Terima kasih bahwa kami boleh bersama-sama belajar betapa kami memiliki tanggung jawab yang penting untuk melaksanakan tugas kami sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai gambar dan rupa Allah, untuk boleh menjaga lingkungan kami. Terima kasih karena Tuhan memberikan bumi yang indah buat kami, dan tolong kami Tuhan juga untuk menjaga lingkungan ini sehingga boleh bersama-sama kami menikmati hasil bumi, kami boleh bersama-sama menikmati keindahan alam yang Tuhan berikan. Biarlah ini semua boleh menjadi ungkapan kasih kami kepada Tuhan, karena Engkau boleh memberikan kami bumi yang sangat baik. Kami mengucap syukur untuk pembelajaran hari ini. Biarlah kami boleh menyelesaikannya dengan baik, dan semuanya ini boleh menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita sama-sama percaya, katakan amin. Oke, terima kasih buat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih ya.